Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak asing lagi dengan apa itu yang disebut dengan data. Setiap apa yang kita lakukan pada dasarnya akan menghasilkan data meskipun tanpa fisik atau bentuk yang bisa kita lihat secara langsung. Bahkan saat bermedia sosial maupun apa saja yang kita masukkan dalam kolom search engine, itu semua akan menghasilkan data. Jika manusia yang jumlahnya sangat banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan jutaan data tiap harinya, bagaimana bisa data-data itu disimpan? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan dengan database dan data warehouse yang mana keduanya berperan penting dalam membantu menangani masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan oleh data, serta membantu kita untuk mengolah dan memanfaatkan data. Beberapa mungkin menganggap bahwa data, informasi, dan pengetahuan adalah hal yang sama, namun faktanya tidak. Data merupakan fakta-fakta yang menyatakan sesuatu namun dalam bentuk yang tidak terstruktur. Dalam komputer, data adalah file yang berisi fakta yang dihasilkan oleh interaksi antar manusia atau sistem yang masih bersifat mentah dikarenakan bentuknya acak, tidak terorganisasi, serta belum memiliki fungsi, maksud, atau value. Information merupakan data yang sudah terkontekstual, teratur, diperhitungkan, dan terangkum. Knowledge merupakan informasi yang telah dipahami, dipelajari, dan digunakan sebagai panduan. Sehingga informasi yang telah diolah mampu menyajikan nilai, manfaat, dan pengetahuan. Sebagai contoh, terdapat suatu berkas yang berisikan nama-nama calon peserta ajang pencarian jodoh yang akan ditampilkan di TV. Dalam berkas tersebut berisi informasi seperti nama, umur, pekerjaan, domisili, dan status perkawinan. Syarat untuk mengikuti ajang tersebut adalah seluruh calon peserta haruslah masih lajang. Dari contoh yang sudah disebutkan, isi dari berkas tersebut disebut dengan data. Setelah data diolah, maka didapatkan informasi tentang siapa saja calon peserta yang ternyata tidak lajang. Sehingga dari hasil pengolahan tersebut akan menghasilkan suatu pengetahuan atau knowledge. Setelah mengetahui perbedaan antara data, information, dan knowledge, selanjutnya di manakah data-data tersebut dapat disimpan dan diolah? Mari kita berkenalan dengan apa itu yang disebut dengan database. Singkatnya, database adalah pangkalan data. Database merupakan suatu tempat di mana data dan informasi disimpan secara terstruktur. Database mulai diperkenalkan pada tahun 1960. Pada saat kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu mengumpulkan dan mengelola data mulai banyak diperlukan. Terciptalah beberapa aturan-aturan yang mengharuskan bahwa seluruh database harus memenuhi jumlah minimal field dalam tiap-tiap tabelnya, serta aturan dalam pemberian relasi antar tabel demi mempermudah proses pengolahan data yang ada di dalamnya. Mengingat pada tahun 1980-an, komputer mulai dipergunakan sebagai alat pribadi, bukan lagi sebagai properti yang hanya dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Beberapa manfaat bisa kita dapatkan dari database. Berikut adalah 5 manfaat dari database processing. 1. Keamanan data. 2. Berkurangnya data redundansi. 3. Kecepatan akses data dan informasi. 4. Kemudahan dalam proses migrasi. 5. Proses penyimpanan data secara terpisah. Setelah kita memahami apa itu database, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan data warehouse. Definisi data warehouse terbagi oleh dua pernyataan yang dikeluarkan oleh dua pakar data. Berikut adalah pendapat tentang data warehouse menurut Ralph Kimball dan Bill Inman. Menurut Ralph Kimball, the data warehouse is nothing more than the union of the data marts, yang berarti data warehouse tidak lain dan tidak bukan adalah kumpulan dari data mart. Menurut Ralph Kimball, data warehouse adalah sebuah sistem yang mengumpulkan data-data transaksional dari berbagai sumber yang mengutamakan adanya dua hal, yakni query dan analisa data. Pendapat ini pula yang mendasari adanya istilah OLTP dan OLAP. OLTP adalah singkatan dari Online Transactional Processing, sedangkan OLAP adalah singkatan dari Online Analytical Processing. Masing-masing akan dibahas pada video selanjutnya. Sedangkan menurut Bill Inman, data warehouse lebih dari itu. Berikut adalah pernyataan Bill Inman atas pernyataan dari Ralph Kimball. You can catch all the minerals in the ocean and stack them together and they still do not make a well.
yang berarti kamu bisa menangkap seluruh ikan-ikan kecil di laut dan menumpuk mereka semua menjadi satu, dan tetap itu bukan seekor ikan paus. Bill Inman dikenal pula dengan sebutan Bapak Data Warehouse. Menurut Bill Inman, data warehouse adalah sekumpulan data dengan karakteristik tertentu yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Adanya dua perbedaan pendapat tersebut menghasilkan rangkuman sebagai berikut. Data warehouse mengumpulkan data dari berbagai sumber data seperti pada data transaksi atau dikenal dengan OLTP untuk kemudian dianalisa menggunakan OLAP. Bill Inman fokus tidak hanya pada fungsionalitas dari data warehouse saja, namun juga fokus kepada proses pembentukannya dengan melibatkan beberapa karakteristik tertentu. Sedangkan Ralph Campbell fokus pada fungsionalitas dari data warehouse atau dikenal dengan functional view. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan dari data warehouse? Selama awal penggunaannya, data warehouse telah melalui berbagai masa. Di antaranya adalah awal data digital, di mana sudah mulai terbentuknya data-data digital yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang mengakibatkan suatu era di mana database digunakan sebagai penyimpanan data digital. Memasuki tahun 1980-an, di mana database sudah digunakan sebagai suatu media penyimpanan data-data digital yang di dalam table-tablenya terdapat primary key, foreign key, serta relasi antar table. Era selanjutnya adalah era pengenalan data warehouse. Dalam buku berjudul Building the Data Warehouse, karya Bill Inman, beliau mengenalkan data warehouse dengan fokus ke buildingnya, di mana data warehouse harus memenuhi 6 karakteristik yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam penggunaannya, data warehouse memberikan beberapa manfaat yang bisa kita jadikan sebagai alasan kuat untuk menerapkan data warehouse di organisasi atau perusahaan kita. Berikut adalah beberapa aspek yang mendapat manfaat dari implementasi data warehouse. 1. Kemudahan dalam pengaksesan informasi, di mana dengan adanya data warehouse mampu memudahkan proses untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. 2. Meningkatkan privasi dan keamanan data milik kita. Data warehouse memberikan privilege yang berbeda-beda untuk setiap user atau kelompok user yang melakukan aktivitas pada data warehouse. Hal ini dapat membantu dalam membatasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh user yang tidak berhak mengakses suatu informasi. 3. Proses pengambilan keputusan. Kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi menjadikan kita lebih mudah saat proses decision making. 4. Data warehouse mendukung perubahan-perubahan pada organisasi kita. Teknologi bisa berubah dengan sangat cepat. Hal ini tidak bisa dihindari, namun harus dipersiapkan sehingga saat perubahan tersebut harus dilakukan, kita bisa menghadapinya dengan baik. 5. Kualitas dan konsistensi informasi. Data yang terdapat dalam data warehouse adalah data-data seragam, karena untuk masuk ke dalamnya melewati beberapa proses, sehingga data yang dihasilkan pun memiliki kualitas informasi yang konsisten. Oke, sekarang kita sudah memahami tentang database dan data warehouse. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Berikut adalah 5 perbedaan mendasar antara database dan data warehouse. Di dalam database, sebagai suatu wadah data yang digunakan sebagai media penyimpanan data transaksional, di dalamnya masih terdapat manipulasi data akibat dari proses transaksional seperti insert, update, delete, edit. Sedangkan data warehouse menampung data-data rangkuman dari berbagai sumber data, termasuk juga data-data transaksional dari database. Pada database, data-data bisa berubah-ubah struktur maupun isinya yang merupakan akibat dari manipulasi data. Sedangkan dalam data warehouse, data bersifat tetap karena di dalamnya tidak ada proses manipulasi data lagi. Database bersifat OLTP dikarenakan data-data di dalamnya merupakan data yang dihasilkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan transaksional. Sedangkan data pada data warehouse bersifat OLAP, dikarenakan data-data di dalamnya digunakan untuk analisa sebagai penunjang proses pengambilan keputusan. Keduanya sama-sama berjalan di layar aplikasi. Namun, data warehouse berjalan di layar aplikasi, satu layar di atas di mana database berjalan. Layar aplikasi adalah layar teratas di mana aplikasi-aplikasi network berjalan. Database berorientasi objek. Penggunaan database sebagai pelayanan transaksional, sehingga pemanfaatan database digunakan selama aplikasi atau sistem tersebut digunakan. Sedangkan data warehouse digunakan untuk kepentingan subjek-subjek yang terkait dengan organisasi tersebut, misalkan untuk kebutuhan analisis data. Sebelumnya telah disebutkan bahwa menurut Bill Inman selaku Bapak Data Warehouse, ada beberapa karakteristik dari data pada data warehouse.
Berikut kami rangkumkan 6 karakteristik data pada data warehouse. Yang pertama adalah subject oriented, sehingga data warehouse difokuskan kepada penyajian data terkait dengan subjek-subjek sesuai dengan organisasi atau perusahaan kita. Lalu integrated, hal ini didasari dari pernyataan yang menyebutkan bahwa data warehouse dibangun melalui integrasi dari berbagai sumber data. Time variant, yang berarti semua data yang tersimpan di dalam data warehouse memuat informasi tentang waktu dan diidentifikasikan berdasarkan dengan periode waktu penyimpanannya, atau bisa disebut dengan historical point of view. Lalu non-volatile, yang artinya seluruh data yang ada di dalam data warehouse diharuskan tidak mengalami manipulasi data yang dapat merubah struktur atau isi dari data tersebut, dan haruslah tetap utuh dan sama dengan data dari sumber data tersebut diambil. Proses oriented. Proses sangat penting dalam operasional data warehouse, termasuk di dalamnya adalah proses integrasi, analisa data, juga proses maintenance yang harus dilakukan mengingat data warehouse berisikan data penting yang harus dijaga agar kualitas data tidak terganggu. Yang terakhir adalah accessible. Dalam data warehouse, data-datanya semua harus bisa diakses dengan mudah. Dilihat dari karakteristik yang telah disebutkan, terlihat bahwa data warehouse mampu membantu menyelesaikan masalah-masalah pada data. Berikut adalah 9 nilai penting pada data warehouse. 1. Proses integrasi lebih cepat. 2. Kecepatan dalam respon sistem. 3. Proses reporting lebih cepat dan fleksibel. 4. Mencatat histori data. 5. Adanya peningkatan pada kualitas data. 6. Operasional sistem lebih terbantu. 7. Unit IT juga merasa terbantu. 8. Pengenalan informasi menjadi meningkat. 9. Pencarian data menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dari beberapa penjelasan yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa data warehouse berguna dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak aneh kenapa data warehouse saat ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Pemanfaatan data warehouse dalam kehidupan bisa dilihat dari dunia perbankan, industri, pemerintahan, transportasi, hingga untuk kebutuhan marketing. Oke, tibalah kita di penghujung video pertama terkait pengenalan tentang database dan data warehouse. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa mempelajari lebih banyak lagi hal yang bisa berguna bagi kita dan juga orang di sekitar kita. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas waktu yang sudah kalian berikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal baik yang bisa membantu kita nanti. Salam, bye!